Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Al-Hadi dengan NIM 23042178. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang hubungan masyarakat dengan keberadaan kaidah hukum, macam-macam kaidah dan sejarah hukum Indonesia. Yang pertama, hubungan masyarakat dengan keberadaan kaidah hukum. Kaidah hukum memainkan peran penting dalam hubungan masyarakat karena mereka memberikan kerangka kerja yang jelas untuk interaksi sosial dan perilaku individu. Kaidah hukum membantu menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat dengan memberikan standar yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan konflik dan penegakan hak serta kewajiban setiap individu. Selain itu, keberadaan kaidah hukum juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku pada suatu masyarakat. Yang kedua, macam-macam kaidah hukum. Yang pertama adalah kaidah legal positivism, menyatakan bahwa hukum adalah apa yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti undang-undang dan peraturan resmi. Dua, kaidah keadilan, menekankan pentingnya keadilan dalam membentuk dan penerapan hukum. Tiga, kaidah kemanfaatan, berfokus pada hasil atau konsekuensi dari suatu peraturan atau tindakan hukum. 4, kaidah analogi, menggunakan analogi untuk menetapkan prinsip-prinsip hukum yang telah ada pada suatu situasi serupa. Yang kelima, kaidah preseden, merujuk pada penggunaan keputusan pengadilan sebelumnya sebagai acuan dan dalam memutuskan kasus serupa di masa mendatang. 6, kaidah nalar, memperhatikan akal sehat dan penalaran logis dalam penafsiran dan pengembangan hukum. 7, kaidah objektivitas, mengutamakan penegakan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu, terlepas dari faktor-faktor pribadi atau emosional. 8, kaidah legitimasi, menyatakan bahwa hukum harus ditaati oleh masyarakat sebagai otoritas yang sah dan berhak untuk ditaati. Selanjutnya, sejarah hukum. Pada yang pertama, zaman kuno. Pada zaman ini hukum sering kali didasarkan pada tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan agama. Yang kedua, abad pertengahan. Pada periode ini hukum banyak dipengaruhi oleh agama dan kekuasaan feodal. Yang ketiga, Renaissance dan pencerahan. Pada masa ini terjadi perkembangan pemikiran hukum yang signifikan di Eropa. Filosofi hukum yang lebih rasional dan humanis muncul serta pengembangan konsep negara modern dan hak asasi manusia. Keempat, revolusi industri dan modernisasi. Revolusi industri membawa perubahan besar dalam masyarakat dan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan hukum. Yang kelima, abad ke-20 dan masa kini. Abad ke-20 menyaksikan perkembangan hukum yang signifikan termasuk penyebaran sistem hukum konstitusional, pembentukan organisasi internasional, dan upaya harmonisasi hukum internasional. Sejarah hukum Indonesia. Yang pertama, zaman kuno. Pada zaman ini, hukum didasarkan pada sistem adat dan tradisi lokal di berbagai kerajaan dan suku bangsa di wilayah Indonesia. Yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa ini kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit terdapat pengaruh hukum Hindu-Buddha dalam sistem hukumnya. Yang ketiga, pengaruh Islam. Penyebaran agama Islam ke Nusantara membawa pengaruh besar dan sistem hukum. Hukum Islam atau syariah mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat muslim, termasuk hukum pernikahan, waris, dan ekonomi. Penjajahan Belanda. Selama periode penjajahan Belanda, sistem hukum kolonial Belanda diterapkan di wilayah Nusantara. Hukum kolonial yang berdasarkan pada hukum Eropa digunakan untuk mengatur administrasi kolonial, peradilan, dan ekonomi. 5, era kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem hukum Belanda masih dipertahankan dalam bentuk hukum pidana, perdata, dan perdata material. Namun seiring waktu, Indonesia mengembangkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam, hukum reformasi. Pasca reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi hukum yang signifikan, termasuk pembaruan undang-undang dan peradilan dan lembaga peradilan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.